Perkenalkan, namaku Dewi. Aku ingin berbagi cerita di channel AJK7. Waktu itu aku masih berumur 10 tahun. Saat itu orang tuaku mau diminta menempati sebuah rumah di daerah Bandung oleh bibiku. Karena rumah bibiku ini kosong, nggak ada penghuninya. Karena bibiku ini sedang kerja ke luar negeri, sedangkan anak-anak bibiku sudah punya rumah masing-masing. Akhirnya aku, orang tuaku, adikku yang masih berumur 2 tahun, serta kakekku pindah ke rumah itu. Rumah itu cukup besar, karena ada 4 kamar tidur. Kamar yang saling berhadapan. Aku menempati kamar yang samping ruang tamu. Sampingnya kamarku ada kamar ditempati oleh kakekku. Sedangkan orang tuaku menempati kamar depan kamarku. Sedangkan kamar yang berhadapan sama kakekku itu kamar kosong. Kami sudah hampir seminggu tinggal di rumah itu. Akan tetapi ada yang aneh sama kamar yang kosong depan kamar kakek itu. Kalau ada yang menempati kamar itu, pasti ada gangguan-gangguan. Pernah, suatu waktu, kakek lagi tidur di kamar itu. Waktu kakek lagi tidur, dia merasakan ada yang lagi mijitin kakinya. Di waktu kakek bangun, dia melihat ada 2 sosok perempuan yang lagi duduk di atas ranjang. Sosok itu duduk di samping kakek tidur, sambil tangan sosok itu mijitin kaki kakek. Muka sosok itu pucat pasi, sambil pijitin kaki kakek. Pandangan sosok itu mengarah ke arah kakek. Kata kakek, sosok itu gak ngomong apa-apa, cuma senyum saja. Karena melihat ada yang janggal, kakek mencoba berkomunikasi sama sosok itu. Jangan ganggu, aku hanya numpang tidur di sini. Aku mau istirahatkan badan, pergi sana. Setelah kakek ngomong kayak gitu, 2 sosok itu menghilang. Pernah juga aku alami gangguan waktu tidur di kamar itu. Waktu tidur siang, aku tidur bareng ibuku di kamar itu. Ibuku waktu itu sudah terlelap tidur, sedangkan aku belum bisa tidur. Saat aku lagi memandang tembok, tiba-tiba di tembok itu muncul foto seorang perempuan. Dan sosok perempuan yang ada di foto itu tersenyum padaku. Kata orang, kalau mengedipkan mata, sosok kayak gitu pasti menghilang. Akan tetapi, waktu aku kedipkan mata berulang kali, sosok itu tetap ada di sana, di bingkai foto tersebut. Para sosok itu cantik, tidak seram. Sosok itu hanya tersenyum padaku. Saat aku bangunin ibuku yang sedang tidur, dan ibuku bangun, sosok itu menghilang. Ada juga kejadian waktu adikku yang berumur 2 tahun kalau diajak main di kamar itu, pasti dia nangis mulu. Akan tetapi, kalau pindah main di luar kamar, adik aku langsung berhenti nangisnya. Ada lagi cerita. Waktu itu saudaraku lagi main ke rumahku dan menginap di rumah. Otomatis saudaraku itu tidur di kamar yang kosong itu. Di waktu dia lagi tidur, saudaraku mendapat gangguan, yaitu suara perempuan menangis dan ranjang yang dia tiduri itu bergoyang kayak gempa.
Karena takut, saudaraku itu akhirnya pindah tidur di ruang tamu. Tapi anehnya, kalau kamar itu tidak dihuni, tidak ada gangguan apa-apa. Gangguan itu hanya akan dialami kalau ada orang yang tidur di kamar itu. Pernah ada kejadian yang membuat heboh satu rumah, yaitu saat kita sekeluarga pulang dari rumah saudara yang lagi ada hajatan. Kita pulang sekitar jam setengah 1 dini hari. Di waktu kita pulang dan buka pintu, ada suara orang yang meminta tolong dari arah kamar tersebut. Saat dibuka kamar itu, ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki yang lagi ketakutan. Lelaki itu kayak patung, nggak bisa bergerak. Setelah dipegang sama bapak, laki-laki itu baru bisa bergerak. Saat diinterogasi, ternyata laki-laki tersebut adalah seorang tetangga kampung. Laki-laki itu bercerita di mana waktu itu dia lagi pergi main ke rumah temannya yang ada di kampungku. Saat dia melewati depan rumahku, laki-laki itu dipanggil sama seorang perempuan. Perempuan itu meminta tolong kepadanya untuk membantu menggeserkan lemari yang ada di kamar tersebut. Anehnya, laki-laki itu menurut saja atas permintaan sosok perempuan itu. Lalu, di mana laki-laki itu masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar kosong itu. Di waktu geser lemari, tiba-tiba sosok perempuan yang tadi minta tolong itu berjalan dan nembus tembok kamar sambil ketawa cekikikan. Melihat dan mendengar suara ketawa cekikikan itu, laki-laki itu mau lari dan pergi dari kamar tersebut. Akan tetapi dia nggak bisa bergerak sampai bapak menepuk pundak laki-laki tersebut. Mendengar cerita laki-laki tersebut, bapak menyerahkan laki-laki itu kepada Pak RT untuk ditindaklanjutin. Alhamdulillahnya, bapak dapat panggilan kerja di kota Jakarta. Jadi kita ikut bapak tinggal di Jakarta dan pergi pindah meninggalkan rumah itu. Dan rumah itu sampai saat ini masih kosong, karena anak-anak dari bibiku juga nggak berani menempati rumah tersebut. Itu aja sih cerita yang ingin aku ceritakan di channel AJK7. Maaf kalau dalam menceritakan kejadiannya kurang berkenan di hati para pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.